Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu
Biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hidup kami sehingga Roh Kudus yang daripada Tuhan, pengurap yang daripada Tuhan akan menjadi bagian milik kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, ketaatan membuat kita setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam seluruh catatan dalam Injil, di situ membahas tentang setiap kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ini adalah suatu perkataan yang keluar dari ucapannya, sudah selesai. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentu ketika kita mendengar perkataan sudah selesai, kita bertanya, apa yang sudah diselesaikannya? Apa yang sudah selesai? Di mana tugas Tuhan Yesus datang ke dunia sudah selesai. Di mana dia telah menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib. Hanya untuk bertujuan untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan setiap kehidupan kita bahwa setia itu harus menyatu di dalam kehidupan kita orang percaya. Kesetiaan itu harus menyatu dalam setiap kehidupan kita. Bukti ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kepada Allah, ia tetap setia berjalan maju untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya yang telah Allah percayakan kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan bukanlah barang yang murah, namun dia juga bukan hal yang tidak bisa kita miliki, tetapi diperlukannya suatu kesetiaan. Saudara yang diberkati Tuhan, di mana Tuhan Yesus membuktikan kesetiaannya kepada kita, dia bahkan rela mati di kayu salib, di mana dia menyerahkan nyawanya hanya dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan tidak tumbuh dengan sendirinya. Di dalamnya diperlukan suatu latihan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Seperti suatu pengingat yang terus mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan itu yang akan mengingatkan setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu yang membuat kita tetap kuat dalam bertahan ketika suatu kuasa kegelapan, iblis ingin mengganggu kehidupan kita, sehingga kita merasa untuk menyerah, sehingga kita merasa tidak kuat. Tapi kita minta Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan kita. Kita minta kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita agar kita tetap bertahan. Saudara yang diberkati Tuhan, iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita, orang-orang percaya kepadanya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 kunci utama agar kita tetap bertumbuh di dalam kesetiaan.
Yang pertama yaitu latihan kesetiaan dimulai dari hal yang paling sederhana. Amin. Latihan kesetiaan dimulai dari hal yang paling sederhana. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan. Ayat ini bukan ayat yang baru kita dengar, pasti sering kita dengar. Setia dalam perkara kecil, maka akan setia juga dalam perkara besar. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah suatu kata yang sangat sederhana menurut kita. Namun seringkali kita tidak mampu untuk mempraktekannya, untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Mungkin hal sederhana, siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Tetapi dalam setiap kehidupan kita menganggap mudah, tapi seringkali kita masih butuh proses untuk menjalankannya, untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Begitu banyak perkara-perkara kecil yang bisa kita lakukan sebenarnya. Di dalam kehidupan kita, saudara yang diberkati Tuhan, begitu banyak hal-hal yang menurut kita terlihat besar, yang kita lihat lewat mata kita sendiri. Berbagai hal yang menakjubkan yang kita lihat. Tapi seringkali dalam situasi itu membuat kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain telah diberkati, telah Tuhan menjawab setiap doa-doanya, sementara doa kita, harapan kita masih belum Tuhan memberikan jawaban, kita mulai membanding-bandingkan. Mengapa Tuhan terlebih dahulu menjawab doanya, padahal saya juga telah terlebih dahulu setia kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti, kita harus benar-benar mengerti apa maksud Tuhan. Karena Tuhan memiliki agenda yang berbeda-beda untuk setiap kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Kadang juga dalam kehidupan kita, saat kita melihat orang lain sukses, pada saat kita melihat orang lain diberkati, mulai pada saat kita juga pikiran kita mulai terganggu. Mengapa dia diberkati? Mengapa setiap doa-doanya diberikan jawaban? Mulai pada saat itu iman kita mulai terganggu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita banyak hal agar kita tetap untuk setia menanti setiap rencana Tuhan, setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan memiliki agenda terkhusus dalam setiap hidup kita. Selanjutnya, saudari yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu setiap perkara-perkara yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mempercayakan kita hal-hal yang sederhana. Misalnya, Tuhan mempercayakan kita untuk menabur hal-hal yang baik, untuk menabur ucapan syukur yang baik di hadapan Tuhan, untuk kita juga mampu mengasihi setiap musuh kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap untuk setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan terus memperhitungkan setiap kesetiaan kita. Selanjutnya yaitu yang kedua, setia tanpa batasan waktu. Kita setia karena di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita setia kepada Tuhan, tidak ada batas waktunya. Baik kita masih muda, sudah menjadi orang tua, sudah lansia, tidak ada batas waktunya. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan rindu kehidupan kita ini sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tugas kita yaitu sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap dengan setia menantikan setiap janji Allah itu bagi kita. Jika saat ini doa-doa kita, harapan kita masih belum Tuhan berikan jawaban, mari kita belajar untuk tetap setia menanti. Karena Tuhan telah menyediakan jawaban yang terbaik atas setiap yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu ujian, cobaan yang harus kita hadapi. Karena lewat setiap Tuhan belum memberikan jawaban atas setiap doa kita, itu menjadi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih lagi mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita setia tanpa batasan waktu.
kita tetap setia kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu setia adalah karakter Allah, maka kita pun harus memilikinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia. Marilah kita menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan, karena Tuhan kita adalah telah terlebih dahulu Dia Allah yang setia dan benar dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati Tuhan, semakin banyak waktu kita untuk bersekutu dengan sumber kesetiaan itu, maka karakter kita juga akan terbentuk untuk semakin serupa dengan Dia. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Seperti tema kita pada pagi hari ini, ketaatan membuat kita setia. Marilah kita tetap setia. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh baik Engkau pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi orang yang setia kepadamu Tuhan. Jadikanlah hidup kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Apapun setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Engkau selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.